Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Nur Maulid Hazimi, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muhammad Setiabudi. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan, saya akan membuat klasifikasi jenis sayuran menggunakan Streamlit Python. Pertama-tama kita cari dulu datasetnya. Untuk saya, biasanya saya mencari dataset di Kaggle. Kita ketik aja sayur, lalu kita klik. Nah, setelah itu kita ke download. Nah, download dataset zip. Nah, setelah udah, kita download aja. Tapi karena saya udah download, maka kita langsung ke folder. Nah, kita cari ke downloadan kita, dataset tadi. Saya nyimpennya di sini. Nah, ini file yang udah diekstrak. Kalau kalian belum ekstrak dulu. Nah, nanti di sini isinya dataset yang akan kita gunakan untuk membuat web klasifikasi jenis sayuran. Ini ada bayam, brokoli, dan lain-lain. Isinya itu gambar-gambar sayur-sayuran. Ini bayam, ini brokoli, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita langsung saja buka foldernya dari Microsoft Visual Code, Visual Studio Code. Kita klik file, pilih open folder. Karena kita akan buka folder, kita cari folder kita. Baik, kalau udah, select folder. Nah, di sini kita udah buka folder dataset kita. Selanjutnya kita bikin file. Nah, di sini berarti kita bikinnya di sini. Mungkin malah Kiki yang nggak video. Oke, selanjutnya kita bikin file app.py. Oke, di sini nanti di file ini kita akan buat mesin deep learning untuk klasifikasi sayurannya. Karena saya tadi udah ngoding, kita tinggal copy paste. Nah, saya akan jelasin sebisa saya codingan ini. Nah, pertama kita itu import Streamlit SST. Nah, Streamlit ini buat interface web kita. Lalu importer ini buat jalanin model deep learning kita. Touch Vision ini untuk transformasi gambar dan model. Nah, kalau Fill digunakan buat baca file gambar, Fill import image. Terus untuk NumPy ini digunakan untuk pengolahan data numerik. Sedangkan OS ini digunakan untuk mengakses file dan folder.
Untuk selanjutnya model path ini buat nunjukin lokasi file model yang udah dilatih. Kalau confidence, nah ini nih batas minimal akuratan modelnya itu 30%, 0,3. Nah, selanjutnya ini fungsinya buat muat model yang dilatih sebelumnya. Terus lewat model if not hotspot exists, ini kalau model tidak ditemukan maka aplikasi akan menampilkan pesan error model tidak ditemukan di model path. Oke, selanjutnya lanjut diagnosis ini. Terus yang ini device terus sama dengan first device. Nah, program ini bakal gunain GPU kalau tersedia, jika tidak maka menggunakan CPU. Nah, untuk model ResNet, nah, model untuk machine learning ini menggunakan model ResNet sebagai dasar klasifikasi. Terus untuk nah, untuk ini model model FG ini berfungsi untuk menyesuaikan jumlah output dengan jumlah kelas sayuran yang ada di dataset. Untuk model load state ini bobot yang bakal dipelajarin AI saat proses training. Terus fungsi processing gambar ini ada processing image, ini fungsinya buat nyesuaiin gambar sebelum dimasukin ke model. Nah, ini buat size-nya. Nah, terus def predict image model class name device. Nah, fungsi ini gunakan untuk klasifikasi gambar. Lanjut ke sini image tensor. Nah, ini buat proses gambar, proses image. Untuk output, model memproses gambar dan menghasilkan skor untuk setiap kelas. Untuk probabilities, ini tuh nilai kemungkinan menunjukkan tingkat keyakinan model pada setiap kelas. Terus untuk Torchmax ini AI bakal mengambil probabilitas tertinggi dari hasil prediksi. Nah, get top 3 prediction. Nah, untuk codingan ini nanti kita akan menampilkan prediksi top 3 dalam probabilitas tertinggi. Nah, ini untuk codingan UI Streamlit. Nah, set config. Nah, nanti kita akan memunculkan page tulisan klasifikasi sayuran. Ini untuk judulnya aplikasi klasifikasi sayuran. Nanti terus ke main content. Nah, aplikasi nanti dibagi jadi 2 tab. Nah, tab pertama buat gambar, tab kedua info model. Nah, untuk codingan ini upload file, pengguna nanti bisa untuk mengupload file berupa JPG atau PNG.
atau JPG. Untuk ini kamera input, pengguna bisa memasukkan bisa langsung foto lewat kamera langsung modelnya. Untuk codingan ini proses image, nanti gambar akan diproses oleh AI. Nah, display image, nanti gambar akan muncul. Make prediction, nanti prediksi akan muncul top 3 prediksi dengan kelayakan yang paling tinggi lah. Nah, untuk show result, nanti akan muncul hasil dari prediksi AI tersebut. Prediksi kelas. Untuk top 3 nanti akan muncul top 3. Ini untuk penjelasan saja. Nah, selanjutnya kita bikin file lagi, namanya train model ini. Model ini saya juga udah loading, jadi tinggal copy paste. Saya bakal jelasin lagi. Nah, yang ini seperti biasa library untuk framework deep learning, PyTorch, terus NN buat arsitektur, neural network, Optim buat optimizer, data loader memuat dataset dalam base, transform buat processing gambar, model buat manggil model, fastness 50, image folder buat baca dataset berdasarkan folder. Nah, lanjut ke konfigurasi. Nah, dataset path ini lokasi dataset, yaitu di sini train. Nah, model save path ini lokasi penyimpanan model, vegetables model path. Approach, jumlah literasi training, nanti training ada tahapannya, lalu batch size, jumlah gambar per batch. Learning rate ini kecepatan pembelajaran model. Lanjut ke device. Menentukan device, gunakan untuk memilih perangkat komputasi. Nah, kita pakai CPU, GPU, CPU. Jika tersedia pakai GPU, ini sudah, kalau nggak ada kita ke CPU. Nah, lanjut ke transform data. Nah, codingan ini sangat penting ya buat sebelum gambar dimasukin ke model. Nah, ini resize buat ubah ukuran gambar jadi 224 kali 224 pixel. Terus random horizontal fit biar balik gambar secara horizontal. Dan rotation ini memutar gambar acak maksimal 10 derajat. Nah, color jitter ini membuat tingkat kecerahan sama kontras gambar secara acak. To tensor, mengubah gambar menjadi tensor. Normalize, menyesuaikan nilai pixel dengan standar ImageNet. Nah, lanjut ke load dataset. Dataset dibaca menggunakan struktur folder. Setiap folder memiliki satu kelas sayuran.
Terus triangle border ini bagi data jadi batch, ngacak urutan data, terus cepat training. Lanjut ke nama-nama kelas name sama dengan dataset kelas, sama dengan len. Jumlah kelas yang digunakan untuk menentukan output. Nah, lanjut ke sini log pre-training. Nah, ini untuk yang program ResNet 50 yang udah dilatih pada jutaan gambar ImageNet. Lanjut with earlier layer. Lanjut dengan ini ya teman-teman. Ini untuk trainingnya. Kalau sudah, nanti model akan disimpan di pad. Oke, setelah sudah loading, kita ke terminal. Lalu kita install requirements. Sini pastikan saja nanti install requirements yang digunakan untuk AI. Nah, setelah udah, nanti kita bikin training model. Tapi karena saya sudah, jadi tidak perlu. Setelah itu kita akan run webnya jika sudah di training. Start. Nah, akan berjalan. Nah, karena saya tidak ada sayuran asli, jadi saya akan pakai input gambar aja. Kita pilih gambarnya, misal ini. Sayuran. Nah, timun 95%. Lalu misal kita cari tomat. Kita pakai tomat. Nah, ini kan ada yang udah dibelah, ada yang masih utuh. Kita download dulu. Dan download, kita taruh sini. Sudah prediksi tomat 100%. Kita cari lagi, coba wortel. Download. Ini nggak bisa web. Bisa cek dulu. Kita coba lagi. Nah, bisa wortel. Nah, jadi sekian dulu dari saya tentang klasifikasi sayuran menggunakan Streamlit.
Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.